Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Universitas Pancasila yang UNJ. Kampusnya keren. Cocok nih saya di sini. Jadi mbak-mbak kantin. Nama saya Vianita. Pengennya sih Via Valen. Sayang, opo kowe krungu? OAOE. Kalau ngomongin sekolah, saya tuh keinget waktu SD. Saya tuh suka sama cowok namanya Dio. Bukan doi. Dio itu ganteng, pinter. Cuma kalau upilnya ditempel di bawah meja. Dan itu yang membuat saya terpikat. Kalau dulu udah ada JKT48, saya bakal bilang ke Dio, I love you. Cuma sayangnya dulu nggak ada JKT48, adanya Didi Kempot. Dio, neng stasiun balapan. Dan waktu saya SD itu lagi terkenal yang namanya geng. Di kelas saya juga ada geng, ada 2. Yang satu namanya geng pendiam. Kayak ini. Yang satunya lagi geng rame. Geng. Kalau geng pendiam itu saya penasaran kan, gimana kalau mereka kumpul. Saya coba menguping. Saya dengerin, kok nggak ada suaranya. Ternyata mereka kalau kumpul silent reader. Kalau geng rame, mereka itu identik dengan hedon. Ngomongin harta, ngomongin bedak, lu cinta Luna. Kalau yang lain bingung dengan geng, saya waktu dulu fokus belajar. Belajar gimana caranya bikin geng baru. Dan setelah lulus SD, saya tuh masuk sekolah di Ponorogo SMP. Namanya tuh SMPN 1 Babadan. Cuma orang Ponorogo ngebacanya tuh memakai hukum tajwid. Jadi apabila nun sukun bertemu ba, dibacanya iklab. Bacanya bukan babatan, mbabatan. Dan di sekolah Mbabatan ini, saya itu masuk kelas yang spesial, bilingual class. Dan kelas bilingual itu, saya itu juga senang sekali, karena pelajarannya itu banyak. Which is, dengan pelajaran yang sangat banyak, uang jajan saya semakin menjadi-jadi. Jadi tak terlihat. Di saat itulah saya sadar, saya akhirnya sering ke musola, minum air wudhu. Udah gratis, halal lagi. Dan di kelas bilingual itu, kalau mau disayangin sama guru, itu harus jadi yang terpintar.
Tapi karena saya ingat omongannya Mas Panji, lebih baik menjadi beda sedikit daripada lebih baik menjadi lebih sedikit. Salah. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Akhirnya saya memilih untuk berbeda. Yang lain di kelas belajar, saya di kelas tidur. Besoknya dipanggil BK. Kamu yang tidur di kelas kan? Sekarang ke BK. Maaf Pak, mau dihukum ya? Enggak, di BK ada bantal. Dan di kelas bilingual itu, kami kan anak pintar ya. Jadi kalau jam kosong itu kami susah, bingung. Masa depan mulai kosong, bayangan TKW menjadi-jadi. Kalau semakin banyak jam kosong, saya akan belajar ngepel, nyapu, cara menyapa majikan. Ni hao ma, wo ai ni. Terima kasih saya Venita. Luar biasa Vianita. Yes. Vianita ini adalah seorang siswa akselerasi ya. Langsung saja komentar dari Bagus. Silakan Bagus. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat Vianita sendiri sih, kayaknya kalau dari teknik ini deadpan maksudnya ya. Deadpan, diam tapi ngomongnya tajam gitu ya. Kalau buat deadpan itu sebenarnya agak lebih susah sih, apalagi kan kalau kita sekarang kan di Universitas Pancasila nih gitu, di tempat dimana di sini tuh nggak semuanya juga ngerti stand up gitu, dan juga nggak semuanya juga bisa kena hanya dengan verbal gitu. Menurut gue ini tantangannya lebih berat dibanding Arif Brata, karena Arif Brata masih bisa gerak untuk menambah kelucuan, kalau dia nggak bisa gitu. Dan ini saya acungi jempol untuk hijaber yang bisa menjaga sikap seperti ini. Ini iya, karena ya. Karena untuk beberapa stasiun televisi ketika sudah berhijab terus ada gerakan-gerakan yang agak lumayan riskan, itu biasanya suka kena tegur juga gitu. Tegur sama siapa? Sama Mbak. Sama Mbak sih. Bategor, ya. Makanan. Batagor. Iya gitu. Jadi Iya gitu. Jadi aman banget maksudnya untuk Vianita untuk tampil berhijab dan sopan, terus juga materinya juga tidak mengurangi kelucuan dari materinya juga. Terus kalau buat teknik sih sebenarnya, kalau saya sih sebenarnya lebih fokus ke apa yang akan kalian lakukan setelah jadi stand up comedian gitu. Karena banyak anak-anak stand up yang masuk ke industri terus akhirnya mental gara-gara revolusi mental. Revolusi mental. Ya, gitu. Itu karena materinya kadang-kadang nggak bisa masuk ke apa ya, maksudnya ke hal yang lebih dibutuhkan saat itu gitu. Kalau Arif Brata tadi kelihatan siap dia gitu, maksudnya dengan respon dari penonton dan segala macam. Kalau dia nih tenang doang, tapi nggak bisa ngebales situasi yang harusnya ditambahin sedikit lah kalau ada respon dari penonton, gitu aja sih. Oke. Itu aja. Ya. Sudah? Rawat. Rawat sih? Rawat cukup kan, rawat enough. Iya. Gokil Bang Us, tiap Oke. kata Fani. Pade silakan Pade. Vianita, kamu kelihatan banget, rapih banget, dan kamu konsisten. Yang mungkin yang dimaksud Devpen Uus tadi, saya juga ingin mencatat bahwa kamu konsisten banget. Nggak goyang sama sekali, ada beberapa yang nggak dimakan, tapi kamu tetap dengan itu. Dan menurut saya itu mental yang keren banget. Ada beberapa yang tadi sebetulnya kamu harus cepat, mungkin tempo yang sedikit dinaikin ya. Tapi kamu tetap dengan ini, walaupun aku lihat sih kamu nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kalau toh di act outnya memang cuma DPN kayak gitu ya, tetapi kamu berat sekali garis bawahnya di
ekspresi. Menurut saya itu kuat banget justru. Di belakang tadi kamu terlalu cepat menutup. Tadi apa sebenarnya ada pansen yang bukan itu. Tapi saya tiba-tiba lupa jadi pakai pansen yang itu. Oh, oke. Jadi improve tadi buat terakhir. Enggak materi Mengisi asli jadi. itu. Terus kan harus diganti kan. Namun demikian tetap jangan langsung ditutup. Biarkan aja mereka ketawa dulu. Karena ketika kamu tutup, ibaratnya penonton itu setelah mendengar lucu dari kamu bebani lagi pikiran yang lain. Ya, itu aja sih sebetulnya. Aku bangga dan aku kepengen kamu terus sampai ke atas karena kita nggak punya perempuan yang benar-benar stand up-nya bagus. Amin. Keren banget. Terima kasih. Thank you Pak De. Panji silakan. Vianita, aduh. Respect Vianita. Nice. Ketawa juga gak apa-apa Vianita, ketawa. Lepas aja lepas. Pasti pengen ketawa ya. Ya, ayo. Gak apa-apa ketawa juga gak apa-apa. Kondisi di mana kamu gak ada act out dan gak ada ekspresi wajah itu membuktikan bahwa kamu membutuhkan akurasi yang lebih tinggi dari sisi verbal. Dan itu menurut gue sulitnya bukan main. Nah lu tuh harus akurat dari pemilihan kata, pemilihan diksi, timing komedinya, titik komanya, terus nada yang dipakai itu menurut gue menunjukkan kesulitan yang luar biasa. Kualitas terbaik dari kamu menurut gua justru bukan itu bagus tapi ada lagi yang jauh lebih bagus karena gua ngelihat kita udah ketemu 3 kali ya, ini 2 kali di sini dan 1 kali waktu audisi kalau gua nggak salah, yang bahkan nggak dimiliki sama teman-teman lu yang lain adalah ketenangan lu dalam menanggapi reaksi penonton. Menurut gue tuh bagus banget, lu ngerasa penonton bereaksi satu sisi, lu kemudian ada tanggapannya gitu. Kemudian lu salah ngomong, lu benerin tanpa harus grogi. Dan itu menunjukkan kematangan. Lu adalah contoh sempurna bahwa komedi datang dari sesuatu yang gak pada tempatnya. Jadi misalnya penampilan kayak gini tiba-tiba ngomong sesuatu kayak which is gitu. Di tengah-tengah ngomong ada which is gitu. Itu menurut gua mungkin orang di sini gak terlalu nangkep komedinya lu karena mungkin tidak terlalu banyak gerak, tapi gue bisa jamin lewat pengalaman stand up comedy gue, lu adalah salah satu stand up comedian terbaik yang mungkin gue lagi lihat saat ini. Wow. Nah tinggal yang susahnya jadi lu adalah sangat susah untuk mempertahankan level akurasi lu pada jarak yang sangat panjang. Kompetisinya masih sampai Juli atau Agustus, jadi asah diri lu untuk bisa selalu baik ya. Makasih banyak. Terima kasih. Heca, ojo lali, saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Kompas TV. Dan jangan lupa kunjungi YouTube Stand Up Kompas TV buat subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Let's make love.